Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 19 kelas akuntansi 6C Universitas Widya Dharma Pontianak. Di kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan desain skripsi kami, tugas dari mata kuliah riset akuntansi. Kelompok kami terdiri dari 2 orang, yaitu Prima dan Randy. Judul desain skripsi kami adalah pengaruh frame size, profitabilitas, dan leverage terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Poin pertama, latar belakang penelitian. Tujuan utama didirikannya sebuah perusahaan adalah untuk mencapai tingkat keuntungan yang maksimal. Keberhasilan mencapai tujuan tersebut tentunya akan membawa pengaruh terhadap kemakmuran pemilik perusahaan atau para pemegang saham melalui peningkatan nilai perusahaan. Nilai perusahaan yang semakin tinggi menjadi tujuan para pemilik perusahaan, sebab dengan nilai perusahaan yang tinggi menunjukkan kemakmuran pemegang saham juga tinggi. Latar belakang berikutnya, ukuran perusahaan dibedakan menjadi 2 kategori, yaitu perusahaan yang berskala besar dan perusahaan yang berskala kecil. Ukuran perusahaan atau firm size dinilai mampu mempengaruhi nilai perusahaan, sebab semakin besar ukuran atau skala perusahaan, maka akan semakin mudah perusahaan tersebut memperoleh sumber pendanaan baik bersifat internal maupun eksternal. Berikutnya, profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba atau jasa yang diproduksi perusahaan tersebut. Profitabilitas yang dihasilkan oleh suatu perusahaan dapat mempengaruhi nilai perusahaan dengan memperhatikan profitabilitas sebagai ukuran kinerja perusahaan yang ditunjukkan dari laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Berikutnya, leverage adalah pemakaian utang atau penggunaan dana pinjaman oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan operasional. Keputusan perusahaan untuk menggunakan utang atau leverage yang tinggi dapat meningkatkan nilai perusahaan yang dikarenakan adanya pengurangan atas pajak penghasilan. Poin berikutnya, permasalahan. Berdasarkan uraian latar belakang penelitian yang dikemukakan, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh firm size terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia? Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh leverage terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia? Poin berikutnya, pembatasan masalah. Berdasarkan informasi yang diperoleh dan untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas dalam penulisan skripsi, maka dari itu penulis hanya berfokus pada firm size, profitabilitas, dan leverage perusahaan terhadap nilai perusahaan dengan menggunakan laporan keuangan tahunan pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia pada periode 2014 sampai 2018. Dari sini kita dapat lihat firm size diukur dengan total aktiva, profitabilitas diukur dengan rasio ROA atau return on asset, leverage diukur dengan rasio debt equity ratio, dan yang terakhir firm value atau nilai perusahaan diukur dengan rasio PBV. Poin berikutnya, tujuan penelitian. Berdasarkan uraian permasalahan penelitian yang dikemukakan, maka penulis merumuskan tujuan penelitian sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh firm size terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh leverage terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Poin berikutnya, manfaat penelitian.
Manfaat penelitian dibagi menjadi dua, yaitu untuk penulis dan untuk membaca. Untuk penulis, penelitian ini dapat membantu penulis untuk menerapkan ilmu yang telah penulis pelajari selama menempuh perkuliahan di Universitas Widya Dharma Pontianak hingga sekarang ini, dan menambah wawasan penulis tentang topik yang sedang penulis teliti saat ini, yaitu pengaruh firm size, profitabilitas, dan leverage terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Dan yang terakhir bagi pembaca, yaitu untuk menambah wawasan baru bagi pembaca dan memberikan informasi tentang pengaruh firm size, profitabilitas, dan leverage terhadap nilai perusahaan. Kerangka pemikiran. Nilai perusahaan yang meningkat dapat ditandai dengan total aktiva perusahaan yang mengalami kenaikan dan lebih besar dibandingkan dengan jumlah hutang yang dimiliki perusahaan. Diambil dari Pratama dan Wiksuwana tahun 2016, halaman 1341. Ukuran perusahaan yang besar dan tumbuh bisa merefleksikan tingkat profit mendatang, menurut Suharli tahun 2006. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva, maupun modal sendiri, oleh R. Agus Sartono pada tahun 2010, halaman 122. Semakin baik rasio profitabilitas, maka semakin baik dalam menggambarkan tingginya kemampuan perolehan keuntungan perusahaan, menurut Fahmi tahun 2013 pada halaman 116. Menurut Rodangga dan Sudiarto pada tahun 2016, leverage merupakan pemakaian hutang oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan operasional perusahaan. Menurut Harmono 2019 pada halaman 233, nilai perusahaan adalah kinerja perusahaan yang dicerminkan oleh harga saham yang dibentuk oleh permintaan dan penawaran pasar modal yang merefleksikan penilaian masyarakat terhadap kinerja perusahaan. Nilai perusahaan merupakan kondisi yang telah dicapai oleh suatu perusahaan sebagai gambaran dari kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan setelah melalui suatu proses kegiatan selama beberapa tahun, yaitu sejak perusahaan tersebut didirikan sampai dengan saat ini, menurut Noe Rirawan pada tahun 2012. Hipotesis. Hipotesis 1. Firm size berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hipotesis kedua. Profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dan hipotesis yang ketiga. Leverage berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Metode penelitian. Bentuk penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil bentuk penelitian yang paling sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu penelitian asosiatif yang pada dasarnya adalah penelitian yang mempertanyakan hubungan dari satu variabel ke variabel yang lainnya. Operasional variabel. Variabel independen menurut Sugiono pada tahun 2016 mengemukakan bahwa variabel independen adalah variabel yang menjadi penyebab adanya atau timbulnya perubahan variabel dependen dan disebut juga variabel yang mempengaruhi. Kemudian variabel dependen menurut Sugiono pada tahun 2016 mengemukakan bahwa variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau dikenal juga sebagai variabel yang menjadi akibat karena adanya variabel independen. Teknik pengumpulan data, pengolahan, dan penyajian data. Teknik pengumpulan data menurut Sugiono pada tahun 2019 pada halaman 329 menjelaskan bahwa
Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Populasi dan sampel. Menurut Netra, pada tahun 1976, populasi adalah keseluruhan individu yang bersifat general atau umum, yang mempunyai karakteristik cenderung sama antara yang satu dengan yang lainnya. Menurut Ari Kunto, pada tahun 2016 pada halaman 131, sampel adalah sebagian atau sebagai wakil populasi yang akan diteliti. Jika penelitian yang dilakukan sebagian dari populasi, maka bisa dikatakan bahwa penelitian tersebut adalah penelitian sampel. Teknik analisis data. Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Analisis linear berganda. Penelitian ini terdiri dari firm size, profitabilitas, dan leverage sebagai variabel independen dan nilai perusahaan sebagai variabel dependen. Model persamaan regresi linear berganda pada penelitian ini adalah PBV sama dengan alpha ditambah beta 1 size ditambah beta 2 ROA ditambah beta 3 DR ditambah E dengan keterangan sebagai berikut. Size sama dengan firm size, ROA sama dengan profitabilitas, DER sama dengan leverage, beta 1, 2, dan 3 sama dengan koefisien variabel, dan E sama dengan standar error. Uji hipotesis. Uji T pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen menurut Ghazali pada tahun 2013. Uji koefisien determinasi atau R2 menurut Ghazali pada tahun 2013. Uji koefisien determinasi atau R2 pada dasarnya digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan jangan lupa teman-teman untuk jaga kesehatan selalu. Terima kasih.